Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 94, Pertempuran Melawan Juking. Apa yang sedang terjadi? Siapa bocah ini? Dia mampu menghancurkan Grand Reincarnasi Evil Grand Palm dari Huo Tuo Tuo. Mungkinkah dia menjadi jenius dari level Grand Historical? Petik 2. Seorang penatua dari Sekte Abadi Besar berseru lantang, dan dia cukup terkejut. Palem reinkarnasi Evil Grand Palm yang berapi-api, adalah salah satu dari 12 teknik besar kejahatan Kuil Shen Luo. Huo Tuo Tuo adalah penguasa ketiga sebelumnya dari Aula Istana Ketiga, dan dikenal sebagai Raja Reinkarnasi. Dia mengolah palem reinkarnasi jahat berapi-api untuk penguasaan terbaiknya. Semua raja dari 10 aula istana di Kuil Shen Luo adalah iblis-iblis ganas yang tiada taraf di dunia ini. Huo Tuo Tuo sudah menjadi raja beberapa ratus tahun yang lalu, jadi orang hanya bisa membayangkan ketinggian kultivasinya, hari ini. Dia adalah karakter yang, jika seseorang di bawah pangkat Juking, mereka tidak bisa menangani satu langkah darinya. Tetapi pada saat ini, pemuda dengan pakaian sutra ini, dengan semangat besar dan staf Buddha di tangannya, mampu menerobos teknik jahat yang sombong dari Huo Tuo Huo. Meskipun hanya satu langkah, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat darah para penonton mendidih. Ini adalah raja dari generasi muda yang menentang Juking dari generasi sebelumnya. Ini bukan salah satu karakter di level Grand Historical Genius. Dia adalah pengkhianat keluarga Feng, putra iblis-iblis, Feng Feiyun. Petik 2. Seorang putri surgawi dari keluarga besar memandang ke langit. Dengan niat pertempuran yang menginspirasi dan hati yang bersemangat, matanya berkedip. Penatua ke-8 dari keluarga Feng berdiri di atas kereta perunggu, memegang sebuah buku kuno. Fitur awalnya pucat dan halus menjadi marah dan tidak bisa tetap tenang. Seorang junior dengan budidaya dangkal tiba-tiba menjadi sangat kuat, dan hampir sebanding dengan Juking. Mungkinkah ini kekuatan sebenarnya dari putra setan jahat? Mungkinkah darah setan jahat di tubuhnya telah terbangun? Ini tamparan ke wajah. Pengkhianat itu, dikejar-kejar oleh keluarga Feng, ternyata jenius yang tiada taranya. Bagaimana para tetua dan leluhur keluarga Feng bisa menangani ini? Mereka tidak bisa membunuhnya, tetapi hanya membuat musuh kuat baru melawan klan. Ekspresi para murid Feng yang hadir sangat sulit untuk ditonton. Kecemerlangan Feng Feiyun terlalu cerah, membuat mereka merasa malu. Mereka hanya mengandalkan kultivasi menyedihkan mereka, namun mereka masih berani mengejarnya sebelumnya, ini hanya memalukan bagi diri mereka sendiri. Aliran berkelanjutan. Nyala api terus meledak dan guntur meledak di langit. Meskipun sosok berapi-api setinggi 100 meter dan satu jari itu sebesar pilar, ini bukan tubuh asli Huo Huo tetapi hanya api yang terkondensasi menjadi sosok berapi-api. Tidak ada yang benar-benar tahu di mana tubuh aslinya bersembunyi di dalam sosok berapi-api raksasa itu. Bocah kecil yang baik. Sosok berapi meraung dan telapak tangan yang ditembus oleh Feng Feiyun segera diperbaiki oleh api dan menjadi utuh kembali. Permukaan tangan mendapatkan baju besi berapi-api baru, dengan gemuruh yang beredar di dalamnya. Feng Feiyun melayang di udara saat dia dengan merendahkannya melihat ke bawah. Staf Buddhis yang tak terkalahkan di tangannya memiliki 36 formasi. Mereka diukir dengan cara yang tumpang tindih menjadi lapisan yang berbeda pada tubuh. Dari sana, 36 lapisan lampu yang berkedip mulai bersinar. Setelah mengambil pil kuno peringkat keempat, energi melonjak di dalam tubuh Feng Feiyun. Seolah-olah ada api dalam dantiannya yang selalu memberinya energi tanpa akhir, yang memungkinkannya untuk mengaktifkan formasi di dalam staf Buddhis tak terkalahkan dan membangunkan kekuatannya. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari staf Buddhis tak terkalahkan. Itu memiliki kekuatan harta roh, namun, itu jauh lebih kuat daripada harta roh biasa. Feng Feiyun juga memiliki cincin roh tak terbatas, tetapi untuk membangkitkan kesadaran roh dan formasi dalam harta roh, itu akan membutuhkan sejumlah besar energi roh. Budidaya Feng Feiyun hanya di Yayasan Immortal Menengah sehingga bahkan jika dia menyalurkan semua energinya, dia hanya bisa mengaktifkan formasi di dalam harta roh untuk 1 detik, dan itu hanya akan cukup untuk mengaktifkannya untuk 1 serangan. Setelah 1 serangan ini, energinya akan mengering dan dia bahkan tidak akan memiliki 1% dari kekuatan pertempurannya. Ditambah lagi, serangan yang diaktifkan hanya akan 1/10 dari kekuatan sebenarnya dari harta roh, atau bahkan 1 dari 100. Inilah sebabnya,
Meskipun Feng Feiyun memiliki harta roh di tangannya, dia tidak pernah mengaktifkan formasi di permukaannya sebelumnya. Paling-paling, dia hanya akan meminjam sebagian energinya untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya sendiri dengan satu tingkat kecil. Ini tidak dianggap menggunakan kekuatan sebenarnya dari harta roh. Sebelumnya, Feng Feiyun bisa bertarung melawan basis dewa menengah dengan staf Buddha yang tak terkalahkan, tapi itu hanya meminjam seutas kekuatannya dan tidak mengaktifkan formasi dan kesadaran rohnya. Jadi, itu bukan kekuatan sejati dari staf Buddhis yang tak terkalahkan. Tetapi pada saat ini, situasinya benar-benar berbeda. Dengan kekuatan pil kuno, budidaya Feng Feiyun telah mencapai setengah wilayah Juking, dan dia benar-benar bisa mengaktifkan formasi staf dan memanfaatkan kekuatan sebenarnya. Itu bahkan lebih kuat daripada harta roh biasa. 36 formasi pada staf Buddhis tak terkalahkan secara bersamaan diaktifkan, seperti 36 roda berputar pada saat yang sama. Mereka mengeluarkan suara keras, seperti nyanyian 36 biksu tinggi Buddha. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Feng Feiyun melepaskan cahaya dari mulutnya. Dia menggabungkan staf Buddha yang tak terkalahkan dengan kekuatannya sendiri dan meminjam petir dan angin dunia untuk menyerang sosok berapi-api yang sangat besar itu. Sosok yang berapi-api adalah tubuh eksternal Huo Tuo Tuo, serta gambar perwakilannya. Jika junior seperti Feng Feiyun bisa memecahkannya, maka, di masa depan, Huo Tuo Tuo tidak perlu berkeliaran di dunia kultivasi lagi. Dia kemudian harus langsung kembali ke penjara ibu kota yang saleh dan menghabiskan hidupnya di sana, menunggu kematian karena malu. Reinkarnasi jahat Grand Palem kental sekali lagi. Kali ini, telapak tangan itu bahkan lebih realistis dan memiliki api yang lebih ganas. Meskipun itu hanya gelombang api, itu masih bisa melelehkan baja dari puluhan meter menjadi cairan cair, belum lagi daging manusia. Suhu tinggi hanya masalah kecil. Yang bahkan lebih menakutkan adalah guntur di dalam telapak tangan ketika melintasi udara. Mereka seperti rantai yang menghubungkan jari-jari, tidak membiarkan apapun menghancurkannya. Represi Palem pertama. Telapak tangan berapi-api besar dari langit datang menabrak kepala Feng Feiyun dan memaksanya jauh ke tanah. Itu menciptakan kawah besar di tanah, menciptakan gelombang besar debu dan membuat tanah menjadi beberapa bagian. Ledakan. Feng Feiyun tertelan telapak tangan. Dia mungkin ditekan ke dalam pasta daging. Telapak tangan ini adalah kekuatan sebenarnya dari Huo Tuo Tuo, dan juga kekuatan sebenarnya dari Palem Evil reinkarnasi jahat. Seorang pemuda dari generasi muda tidak mungkin menghalanginya. Telapak tangan sederhana ini mengejutkan banyak orang. Feng Feiyun hanya pengkhianat keluarga Feng. Untuk bisa mati di bawah teknik kejahatan tertinggi Huo Tuo Tuo, ini benar-benar suatu kehormatan besar dan akan ditulis dalam sejarah-sejarah untuk dibaca oleh generasi mendatang. Banyak orang melihat Feng Feiyun sekarat di bawah reinkarnasi jahat Grand Palem tanpa kekuatan untuk melawan. Bahkan jenazahnya tidak ditinggalkan. Memang layak menjadi raja reinkarnasi dari kuil Shen Luo. Meskipun ia ditekan di penjara ibu kota yang saleh selama beberapa ratus tahun, kehadirannya yang jahat tidak berkurang dan kultivasinya sama kuatnya seperti sebelumnya. Petik 2. Mereka yang berani menentang Ju Kings pasti akan mati di tangan mereka dengan satu pukulan. Bahkan jenius dari tingkat Grand Historical tidak terkecuali. Ditambah lagi, darah setan jahat yang mengalir di tubuh Feng Feiyun belum terbangun dan dia hanya bisa dianggap bukan siapa-siapa, bagaimana dia bisa menghalangi telapak tangan itu. Petik 2. Meskipun dia mati, itu adalah kematian yang mulia. Saya perhatikan bahwa Huo Tuo Tuo mengerahkan kekuatan penuhnya, dan itu adalah Evil Grand Palem berapi reinkarnasi pada potensi maksimumnya. Petik 2. Sialan, semua orang berbicara tentang duel dari sebelumnya, dan mereka merasa bahwa Feng Feiyun telah meninggal secara heroik di bawah Evil Grand Palem berapi-api. Tidak lama dari sekarang, seseorang akan mengukir batu nisan untuknya, akhir yang pas untuk seorang raja generasi muda. Ledakan, cahaya keemasan tiba-tiba terbang keluar dari tanah yang sudah hangus. Itu menyapu langit seperti awan emas cerah dan segera menghantam sosok berapi-api, menembus mata kanannya yang besar. Bayangan emas terbang keluar dari leher sosok berapi-api dan terbang ke atas menuju langit. Itu memegang tongkat emas dan memancarkan cahaya keemasan. Kemudian, air itu turun seperti air terjun yang membanjir dari cakrawala di atas. Bang! Kepala raksasa dari sosok berapi-api itu tiba-tiba meledak, dan bahkan baju besi berapi-api yang melindunginya telah runtuh pada saat yang sama.
Sosok berapi yang sangat perkasa, dalam sekejap, menjadi tanpa kepala. Jika tidak ada sumber energi besar yang mengendalikannya dari dalam, maka sosok berapi-api itu akan hancur. Bayangan emas berdiri di atas pagoda Buddha setelah serangannya yang kuat. Dia memegang staf Buddhis yang tak terkalahkan. Dengan rambut yang sedikit acak-acakan, dia dengan dingin menatap sosok yang berapi-api. Api membakar bersinar cerah di matanya, seperti dua burung phoenix menari. Itu memang Feng Feiyun. Bagaimana bisa satu api reinkarnasi jahat Grand Palem membunuhnya? Rambut panjangnya menjuntai di bahunya sementara dia berdiri tegak, memancarkan aura yang kuat. Diagram sungai naga kuda. Seperti sungai yang saleh yang melayang di atas langit, kuda naga menghirup esensi bulan dan untuk sementara memerintah di sudut langit. Itu mengubah warna langit itu sendiri. Pada saat ini, Feng Feiyun bukan manusia, tetapi penjelmaan dari langit dan bumi. Dia mampu mengubah aura energi pegunungan dan sungai.